Jack the Ripper merupakan julukan untuk orang yang melakukan pembunuhan berantai di London, lebih tepatnya di distrik Whitechapel. Memang udah banyak sih kreator yang ngebahas ini, dan udah telat juga aku sih. Tapi ya biar pernah aja lah ya. Distrik Whitechapel ini sebagian besar penduduknya adalah imigran yang datang dari berbagai negara. Imigran itu orang yang pindah dari negaranya ke negara lain dan menetap di situ. Kalau nggak menetap namanya turis. Saking banyaknya yang datang, distrik ini menjadi tempat yang sesak karena banyak banget penduduknya, dan sebagian besar imigran ini menjadi pengangguran, dan Whitechapel menjadi tempat yang sesak, kumuh, dan dipenuhi dengan kemiskinan, sehingga banyak kejahatan yang terjadi di distrik ini, dan ini menjadi tempat yang sempurna untuk Jack the Ripper melakukan pembunuhan. Nah, ada belasan pembunuhan yang terjadi di tempat ini pada waktu yang berdekatan. Tanggalnya nggak jauh-jauh kali, tapi ada 5 korban yang diklaim kalau Jack the Ripper lah pasti pelakunya. Semuanya perempuan dan semuanya pelacur, atau biar lebih halus, semuanya PSK, pekerja seks komersial. Kita akan bahas korban-korbannya. Korban pembunuhan pertama oleh Jack the Ripper adalah Marion Nichols. Pembunuhan ini terjadi pada tanggal 31 Agustus tahun 1888 di Bucks Row. Mayatnya ditemukan pagi-pagi sekitar jam tengah 4, jam 3.30, yang ditemukan oleh 2 pria. Jadi ada seorang tukang gerobak yang bernama Charles Cross. Ceritanya dia sedang menyusuri jalan yang sempit untuk menuju ke tempat kerja. Jam 3 pagi itu kan masih gelap, dan jalanannya itu nggak ada lampu jalannya, minim cahaya lah pokoknya. Nah, si Charles Cross ini dari jauh melihat ada sesuatu yang hitam di jalanan. Dia mengira itu awalnya adalah terpal. Namun, ketika dia sudah dekat, dia menyadari kalau itu bukanlah terpal, melainkan manusia. Itu adalah Marion Nichols yang merupakan seorang PSK dan pemabuk. Saat Charles Cross ini berhenti dan terdiam, dia mendengar ada seseorang yang berjalan ke arahnya dari belakang. Ternyata itu adalah Robert Paul, tukang gerobak juga yang mau berangkat bekerja. Charles memberitahu Robert kalau di depan sana ada wanita yang tergeletak. Mereka berdua mendekat. Ini kondisinya minim cahaya ya. Mereka mendekat, kemudian Charles menyentuh wajahnya dan mengecek tangannya. Dan dia yakin kalau Marion Nichols sudah mati. Kondisi mayat Mary pada saat itu roknya terangkat sampai ke pinggang. Jadi mereka berdua menurunkan roknya kembali. Robert Paul menyarankan untuk mendudukkan mayat itu biar nggak terbaring di jalanan. Tapi Charles menolak karena udah terlambat kerja. Jadi mereka meninggalkan mayat itu kemudian melaporkannya kepada polisi yang pertama kali mereka temui. Saat polisi mengecek mayat itu, ternyata ada darah yang mengalir dari tenggorokannya. Dan rupanya lehernya Marion Nichols digorok sampai mau putus, hampir terpenggal. Petugas medis pun datang untuk memeriksa mayat itu. Dia datang pada jam 4 pagi. Ketika dia mengecek ke bagian tubuh dan kakinya masih terasa hangat walaupun tangannya memang udah dingin. Ini menyebabkan dia untuk menduga kalau waktu pembunuhannya terjadi kurang lebih 30 menit yang lalu, yaitu tengah 4, jam 3.30 saat Charles Cross menemukan mayat itu. Dan setelah dicek lagi, ternyata perutnya ditusuk dan dibelah. Kematian Marion Nichols ini menarik perhatian warga Whitechapel. Polisi menyelidiki daerah itu, tapi tidak ada satu orang pun yang mendengar atau melihat sesuatu yang tidak biasa. Polisi tidak menemukan petunjuk. Korban kedua dari Jack the Ripper adalah Annie Chapman. Pembunuhan ini terjadi pada tanggal 8 September 1888, seminggu setelah kematian Marion Nichols di Jalan Hanbury. Tubuhnya ditemukan oleh seorang kakek yang bernama John Davis pada jam 6 pagi saat dia ingin pergi bekerja. Dia menemukan mayatnya berada di antara pagar dan tangga. Nah, kakek itu melihat roknya ketarik ke selangkangan. Tanpa pikir panjang, dia langsung manggil-manggil tetangganya untuk meminta bantuan. Ketika tetangganya melihat mayat ini, mereka langsung bergegas lapor polisi. Pada saat Inspektur Chandler tiba, kerumunan orang udah berkumpul di lorong jalan. Inspektur melihat sekilas kemudian menghubungi seorang dokter, yaitu Dr. George Baxter Phillips. Annie Chapman dimutilasi lebih parah ketimbang Marion Nichols. Tenggorokannya digorok juga sama, terus perutnya dibelah,
Ususnya dicabik-cabik dan digeletakkan di atas bahunya Annie. Ususnya masih terhubung ke perut ya. Jadi bayangkan aja lah. Annie juga kehilangan rahim, kandung kemih, dan vaginanya. Bisa dibilang selangkangannya udah kroak. Dan lidahnya Annie itu menjulur ke depan, tapi nggak lewat bibir. Nah, ini menunjukkan kalau Annie mati karena sesak napas atau dicekik. Soalnya kalau mati karena luka pisau, lidahnya nggak kayak gitu. Dinilai dari dinginnya tubuh Annie, Dr. Phillips menduga kalau Annie meninggal pada jam tengah 5, jam 4.30. Tapi ini bertentangan dengan kesaksian para saksi, karena nggak ada yang ngeliat dan nggak ada yang dengar apapun pada saat itu. Mereka dengarnya pas jam 5.30. Tengah 6, setengah jam sebelum kakek menemukan mayat itu. Dan hal yang membuat dugaan Dr. Phillips salah adalah ada saksi yang mengaku duduk di sana, duduk di tangga pada jam 4.30. Namanya John Richardson. Dia ceritanya mau pergi kerja. Dia menyatakan tidak terjadi apa-apa pada waktu itu. Dia nggak ngelihat apapun yang nggak biasa. Semuanya biasa-biasa aja. Dr. Phillips juga menduga, melihat dari cara pembunuh mengambil rahimnya dalam waktu yang singkat, pembunuhnya pasti seseorang yang memiliki kemampuan medis. Mungkin seorang dokter. Dan pada tanggal 27 September, 19 hari setelah kematian Annie, Jack the Ripper mengirim surat ke kantor polisi. Bahasa Inggrisku minim ya cuy ya. Jadi aku ngambil dari Nancy Judge. Mohon izin ya kak ya. Nah, bos yang terhormat, saya terus mendengar kalau polisi telah menangkap saya. Tapi tentunya mereka belum menangkap saya. Saya tertawa ketika mereka terlihat sangat pintar dan berbicara tentang bahwa mereka ada di jalur yang benar untuk menangkap saya. Lelucon tentang celemek kulit itu membuat saya kesal. Saya akan terus bersandar pada pelacur dan saya tidak akan berhenti merobek mereka sampai saya ingin berhenti. Pekerjaan terakhir saya adalah pekerjaan yang sangat-sangat bagus. Maksudnya itu Annie ya. Saya bahkan tidak memberi wanita itu waktu untuk menjerit. Bagaimana mereka bisa menangkapku sekarang? Saya suka pekerjaan saya dan ingin memulai lagi. Anda akan mendengar tentang saya dan permainan kecil saya yang lucu. Saya menyimpan benda merah yang saya letakkan di dalam botol bir jahe yang saya dapatkan dari pekerjaan terakhir saya untuk menulis surat ini. Tapi itu menjadi kental seperti lem dan saya tidak bisa menggunakannya. Tinta merah cukup untuk saat ini. Saya harap, haha. Maksudnya dia menyimpan darah dan rahimnya ini ke dalam botol bir jahe yang rencananya mau dibuat untuk nulis surat, tapi darahnya jadi kental seperti lem, jadi nggak bisa dipakai. Dari pekerjaan berikutnya yang akan saya lakukan, saya akan memotong telinga korbannya dan mengirimnya ke polisi untuk bersenang-senang. Simpan kembali surat ini sampai saya melakukan lebih banyak pekerjaan. Pisau saya sangat tajam dan bagus, sehingga saya ingin segera bekerja lagi ketika ada kesempatan. Jadi semoga berhasil. Hormat saya, Jack the Ripper. Jangan pedulikan saya memberi nama dagang. Maksudnya nama Jack the Ripper itu ya, nggak usah dipeduli, itu maksudnya. PS, tidak cukup bagus untuk mengirimkan ini sebelum saya menghilangkan semua tinta merah yang ada di tangan saya. Belum beruntung, mereka bilang saya seorang dokter. Haha. Hahaha. Sejak saat itu si pembunuhnya dijuluki dengan nama Jack the Ripper. Jadi pembunuhan pertama dan kedua itu belum ada namanya Jack the Ripper. Orang-orang belum tahu dengan nama Jack the Ripper itu. Setelah surat ini dikirim barulah muncul nama Jack the Ripper. Nah, awalnya surat ini dianggap sebagai lelucon. Nggak mungkin yang ngirim ini adalah pembunuhnya. Tapi pada saat jatuh korban ketiga, barulah surat ini mendapatkan perhatian. Bahwasanya yang tertulis di surat itu, yang telinganya dipotong, benar-benar dilakukan oleh Jack the Ripper. Oke, untuk 3 korban lagi kita bahas di video berikutnya. Karena pembahasannya panjang banget, aku itu solo kreator ya, sendiri. Jadi bikin satu video itu berhari-hari. Apalagi kalau jadi, thank you udah nonton. Semoga menghibur dan tunggu part 2-nya. Kalau udah ada bakal muncul di layar ini nanti atau kutulis di deskripsi. Oke, sampai jumpa di next video.